Sutra Trata yang Menakjubkan, Bab 21, Kekuatan Gair Tathagata, Xin Fa Xiang, Episode 1793. Jalan ini dapat diteruskan. Para Buddha bersukacita. Nilai kehidupan itu adalah menghormati diri sendiri dan orang lain, serta dilengkapi dengan tubuh, ucapan, dan pikiran yang bajik dan penuh hormat. Kita hendaknya membaiki tubuh dan batin sendiri, dalam upaya untuk mengubah dan memberi manfaat kepada orang lain, serta memperagung diri dengan menggunakan dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Para bodhisattva sekalian, bersungguh hatilah, seiring waktu berjalan, kehidupan terus-menerus berlalu. Meskipun tidak tahu setiap hari berapa kali saya sudah mengungkitnya, bagaimana kehidupan ini berlalu sejalan dengan waktu. Tidak tahu apakah kalian semua orang juga memiliki perasaan seperti ini? Benar bahwa waktu berlalu seperti aliran sungai, tidak pernah berhenti berlalu, baik siang maupun malam. Berlalu begitu saja. Bagaimana ia berlalu? Seperti sebuah sungai. Air dari sungai besar adalah seperti ini. Dari sumbernya terus mengalir dan mengalir siang dan malam. Tidak tahu sejak kapan mulainya. Sumbernya terus mengalirkan air seperti ini, tidak membedakan siang atau malam hari. Mengalir terus seperti ini, baik itu dunia atau kehidupan. Waktu dan kehidupan juga seperti ini, siang dan malam, terus berlalu tanpa henti. Sewaktu muda kita tidak merasakannya. Setiap hari kita hanya fokus pada diri sendiri. Bagaimana untuk menjadi cantik? Bagaimana mengikuti tren? Bagaimana agar bisa cemerlang? Agar orang lain bisa memperhatikan kita. Setiap orang seperti ini saat masa remaja. Namun perlahan-lahan seiring usia parubaya hingga usia lanjut, kita mulai perlahan-lahan memahami betapa cepatnya waktu berlalu. Berlalu begitu saja. Waktu tidak cukup untuk melakukan segala hal. Tidak keburu, tidak sempat lagi. Pikiran seperti ini biasanya mulai muncul saat usia parubaya. Di usia parubaya, kita sibuk mengejar karir, tidak punya waktu cukup untuk segala hal. Di usia tua, pikiran kita mulai berubah. Masih berapa banyak hal yang belum dilakukan? Usia tinggal tidak banyak lagi. Sudah tidak sempat lagi untuk melakukannya. Inilah proses dari pandangan hidup. Dari usia muda, parubaya, hingga usia lanjut. Ya, mengenai kehidupan. Mengenai titik balik dalam kehidupan. Ada orang yang dapat menggunakan waktu hidup mereka. Menggunakannya untuk sesuatu yang berharga. Mengevaluasi kehidupan mereka. Mempertimbangkan ke arah mana kehidupan ini dibawa. Agar bisa berharga. Atau jika mengarah ke arah sebaliknya. Apakah akan lebih berharga? Saat mencapai usia parubaya atau usia lanjut, perlahan-lahan kita menjadi lebih matang dan menemukan arah tujuan. Ini adalah proses kehidupan kita. Ketika kita berusia lanjut, orang yang memiliki arah yang jelas dan tahu bahwa arah mereka sudah tepat akan menoleh ke belakang. Apakah semua orang bisa mengikuti? Apakah bisa turut menyertai? Apakah langkah mereka sudah mantap? Jangan mengambil jalan yang salah. Pikiran harus fokus dan praktik harus benar. Jika pikiran fokus dan praktik kita benar, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam arah kehidupan. Inilah yang disebut nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini kita telah mencapai kehidupan yang sangat stabil. Kita tahu bahwa di usia ini arah kita sudah ditetapkan, sehingga tidak akan ada pikiran untuk berubah arah. Oleh karena itu, menghormati diri sendiri dan orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Arahnya sudah ditetapkan. Kita harus menggenggam nilai kehidupan dan tidak menyia-nyiakan kehidupan. Karena arah kehidupan sudah ditentukan, kita harus segera giat bersemangat. Giat artinya tidak terganggu. Dan maju berarti tidak mundur. Arahnya sudah ditetapkan. Kita tidak boleh lagi mempunyai pikiran yang mengganggu. Kita harus dengan satu hati dan satu tekad berjalan menuju arah yang benar. Berjalan dengan melangkah maju selangkah demi selangkah.
Jika kita merasa tujuan sudah benar, hati kita akan merasa damai, tenang, dan santai. Lalu kita tidak akan giat bersemangat lagi. Kita tidak boleh demikian. Jika sudah benar, maka harus lebih giat bersemangat. Manusia seharusnya memiliki sebuah arah tujuan dan harus bisa giat bersemangat. Secara alamiah, jalan benar yang kita pilih untuk lalui, batin kita juga akan mengikutinya untuk melangkah maju. Perasaan yang ada dalam hati akan membuat segalanya terasa sangat bernilai. Kalau arah tujuan dan jalan kita lewati benar, tidak akan ada penyesalan dan kita akan merasa ini sangat bernilai. Namun bila arah tujuan sudah benar, sementara kita terhenti di sana saja, maka akan timbul kemalasan saat kehidupan kita mencapai titik itu. Banyak orang yang bertekad untuk terus mencari, hendak pergi untuk mencari arah jalan kehidupan sebagai sandaran. Susah payah sudah menemukan, saat akhirnya ia menemukan arah kehidupan yang bisa menjadi sandarannya, dia akan menjadi santai dan berdiam di tempat itu. Siapa yang akan menggantikan kamu untuk melewati hidupmu? Siapa yang akan menggantikan kamu untuk menapaki jalanmu? Pada akhirnya kita harus menapaki jalan ini sendiri dan melewati hari hidup kita sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan kita untuk melewati jalan kehidupan kita. Tetap saja adalah satu kehidupan dan satu jalan. Kalau kita tidak bisa menggenggam kesempatan ini untuk menemukan jalan yang benar, maka kita tidak akan bisa terselamatkan di kehidupan sekarang. Lalu, di kehidupan mana kita bisa terselamatkan? Di kehidupan ini sudah saya temukan arah tujuan yang mantap yang bisa diandalkan oleh tubuh dan batin ini. Setelah menemukannya, kalau kita tidak menjalaninya, maka akan sangat disayangkan. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu bagi kamu. Ini adalah upaya yang perlu dilakukan oleh hidup. Upaya dalam kehidupan tidak dapat digantikan oleh orang lain bagi kita. Seperti halnya sakit, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sakit juga tidak ada orang lain yang bisa menggantikan. Kita melatih diri. Upaya hari ini dan kesan batin hari ini, sukacita dharma semacam itu tidak ada orang yang bisa gantikan. Oleh karena itu, kita sendiri berupaya. Kita sendiri yang mendapatkannya. Sukacita diri sendiri. Sukacita yang didapat dari dharma. Tidak ada orang yang mampu berbagi sukacita dari dharma ini. Oleh karena itu, semua orang harus yakin pada diri sendiri. Demi diri sendiri, kita harus menghargai waktu dengan baik. Kalau kamu tidak menggunakan waktu yang kosong, waktu akan berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja dan kehidupan kita menjadi kosong. Kita terus menua. Hanya saja waktu berlalu begitu saja di depan kamu. Tidak ada hubungan apapun denganmu. Artinya, kehidupan ini dilewati sia-sia. Sayang, sangat disayangkan. Para bodhisattva sekalian, janganlah kalian membiarkan waktu berlalu begitu saja dengan sia-sia di depan kita. Kita berharap seiring berjalannya waktu dapat menyehatkan tubuh kita, tubuh dan batin kita, setiap saat menyerap yang bermanfaat dari diri sendiri maupun orang lain. Kita melatih diri dengan baik untuk diri kita sendiri dan bersumbangsi dengan baik demi orang lain. Kamu akan bersumbangsi secara alami dan sukarela. Kamu akan tahu cara menghormati semua orang. Setiap orang yang mendapatkan rasa hormatmu, mereka juga akan menghormatimu. Ada pepatah yang mengatakan, memberi satu akan mendapatkan 10.000 balasan. Beginilah adanya. Jika kamu menghormati orang lain, menghormati setiap orang puluhan ribu orang, kamu menghormati mereka satu persatu, secara alami kamu akan dihormati ribuan puluhan ribu orang. Ini adalah kebenaran dan prinsip yang sangat sederhana. Maka, meskipun kita tidak perlu merasa rendah diri, namun kita tidak boleh angkuh atau sombong. Tidak perlu merasa rendah diri. Kita tahu bahwa tidak ada perbedaan antara batin Buddha dan batin para makhluk. Kita juga tahu bahwa kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menggunakan setiap detik waktu kita dengan baik, agar kita bisa berhasil dalam pelatihan diri kita.
Kita harus menghargai diri kita sendiri bila bisa menggunakan seluruh waktu untuk diri sendiri tanpa menyia-nyiakannya. Berapa banyak pun yang datang, sebanyak itu pula pengalaman yang kamu peroleh. Karena itu, kita katakan, jika tidak mengalami suatu hal, tidak akan memperoleh kebijaksanaan. Setiap pengalaman dan kebijaksanaan diperoleh dari waktu yang kita lalui, serta dari kesediaan kita untuk bersumbangsi bagi orang lain. Ketika kita memiliki jalinan jodoh untuk membantu orang lain, ini juga demi mengembangkan diri kita sendiri. Kita seharusnya bersyukur. Bersyukur karena memiliki kesempatan dan jalinan jodoh untuk berbuat bagi sesama. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang lain dan bersyukur. Karena bila kita dengan hati penuh hormat, dengan tulus bersumbangsi bagi orang lain, maka orang lain pun pasti akan menghormati, menghargai sumbangsi kita. Jika kita saling menghormati, kalau kamu memberi sepenuh hati, maka orang lain pun akan membalasmu dengan sepenuh hati pula, dan juga berterima kasih kepadamu. Seseorang yang memberi dengan sepenuh hati, puluhan juta orang akan bersyukur kepadanya. Bukankah itu yang disebut memberi satu akan mendapatkan 10.000 balasan? Selama kamu memberi cinta kasih, bersumbangsi secara setara, maka secara alami kamu akan menerima balasan dari orang yang tak terhitung. Rasa hormat seperti ini dinamakan menghargai diri sendiri. Dan juga menerima penghargaan dari orang lain, kita menghormati orang lain, dan orang lain juga saling menghormati. Prinsip ini berlaku sama. Jika kita memahaminya dan mampu melakukannya, maka kita akan berhasil menjadi manusia sejati. Berhasil menjadi manusia, maka jalan bodhisatwa pun akan lancar. Dan jika jalan bodhisatwa telah lancar dilewati, mencapai kebudaan pun bukanlah hal sulit. Bukankah ada satu kalimat yang mengatakan, dengan mempertahankan tekad awal, pasti akan bisa mencapai kebudaan. Ini merupakan kalimat yang sering kita ucapkan. Prinsip kebenaran dari kalimat ini adalah seperti ini. Dimulai dari menggenggam waktu, membawa manfaat kepada orang lain, dan menerima balasan dari orang lain. Dengan mempertahankan tekad awal seperti ini, kita berjalan dari arah kesadaran yang benar dari Sang Buddha. Dengan sendirinya kita sudah benar tidak menyimpang. Maka dikatakan, dilengkapi dengan tubuh, ucapan, dan pikiran yang bajik dan penuh hormat. Upaya ini dilengkapi dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Sikap tubuh kita mencerminkan kesopanan terhadap sesama. Kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Kita harus hormat terhadap orang lain dan memiliki sopan santun. Maka kita harus dilengkapi dengan tubuh, ucapan, dan pikiran yang bajik dan penuh hormat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tubuh harus mencerminkan kesopanan. Bertutur kata juga mencerminkan kesopanan. Kita harus menghormati orang lain dan bertutur kata yang baik. Setelah mendengar dharma, setiap ucapan adalah dharma. Nada dharma yang indah dapat memberi manfaat bagi semua makhluk. Setiap kata dapat masuk ke dalam batin, memberi manfaat bagi arah kehidupan manusia. Ini adalah tubuh ucapan. Jika tubuhmu tidak sebagaimana mestinya, tidak melakukannya dengan baik, saat berbicara tidak ada yang mendengar, dan saat kamu berbicara, jika yang diucapkan adalah yang tidak bernilai, saat telah terbiasa orang lain mendengar kita berbicara, akan sekedar didengar saja. Kalau saat kita berbicara memberi manfaat kepada orang lain, saat berbicara orang lain akan mendengarnya dengan seksama. Mereka mendengar dengan akar telinga, mendengarnya ke dalam batin. Ini artinya kita berhati-hati dalam berucap. Harus bertutur kata yang baik, berucap kalimat yang benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Sedangkan pikiran harus senantiasa diisi dengan dharma. Jika ada dharma dalam pikiran, maka juga akan ada dharma dalam ucapan kita. Ketika kita memiliki dharma dalam pikiran dan ucapan kita akan memiliki dharma dalam tindakan tubuh kita. Jadi tubuh, ucapan, dan pikiran kita, tubuh harus penuh dengan pelatihan dharma yang agung. Ucapan ketika kita berbicara dapat membuat semua orang mendengar dharma yang bisa meresap ke dalam batin. Pikiran harus selalu mengikat dharma, yakni dharma sejati.
Apa yang diajarkan Buddha 2000 tahun yang lalu telah diwariskan hingga sekarang. Lewat penjelasan master kepada kita mengukirnya dalam batin kita. Ini juga Dharma. Jadi apa yang kita dengar harus disimpan di dalam hati. Dan semua yang kita ucapkan adalah Dharma. Jika kita bisa melakukannya, maka kebajikan dari tubuh, ucapan, dan pikiran secara alami akan mendatangkan rasa hormat kepada kita. Apa yang kita ucapkan adalah benar, sehingga kita akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kita hendaknya membaiki tubuh dan batin sendiri dalam upaya untuk mengubah dan memberi manfaat kepada orang lain. Kita harus melatih diri dengan sungguh-sungguh agar bisa mengubah dan membantu orang lain. Jadi, kita harus bersungguh hati mendengarkan Dharma serta memperagung diri kita. Kita harus memiliki nada yang tepat dalam berucap. Semua ini adalah cara membabarkan Dharma untuk memberi manfaat kepada orang lain, serta memperagung diri dengan menggunakan Dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Ini adalah tentang Dharma dari kendaraan besar. Untuk memberi manfaat kepada orang lain, kita harus bersungguh hati. Ucapan kita harus memberi manfaat kepada orang lain, mengajar dan membimbing orang lain. Mereka yang menerimanya kemudian juga bisa bersungguh hati mengajari orang lain. Inilah cara kita menyebarkan Dharma. Demikian disebut ada Dharma untuk mengubah orang lain, serta memperagung diri dengan menggunakan Dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Dharma dari kendaraan besar ini di dunia. Dharma dari kendaraan besar ini harus diterapkan di dunia, agar kita memiliki cara untuk mengajari para makhluk. Maka disebut ada Dharma untuk mengubah orang lain. Kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya sangat penting bagi kita dalam menegakkan sutra. Ini dinamakan menegakkan sutra. Saat kita mendengar Dharma dan merasa sangat bernilai, kita bisa mengubah pikiran orang. Mengubah pikiran yang bercabang-cabang menjadi satu pikiran yang fokus, yang memberi manfaat dalam arah kehidupan. Ini semua adalah ucapan baik, merupakan cara mengajari orang lain. Sutra Teratai juga demikian. Sutra Teratai merupakan jalan kehidupan, yaitu Buddha datang ke dunia ini demi satu tujuan agung untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva, yaitu membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai merupakan ajaran jalan tengah. Dimulai dari ajaran kendaraan kecil, Buddha mengajarkan konsep sebab akibat. Buddha membabarkan ajaran agama, membabarkan ajaran Vaipulya, kemudian membabarkan ajaran Prajna, kemudian masuk dalam ajaran Nirwana. Ketika kita mencapai Prajna, Buddha mengajarkan bahwa semua fenomena adalah kekosongan, sedangkan dalam ajaran agama, segala sesuatu selalu terhubung dengan keberadaan. Di dalam Sutra Teratai, keberadaan merupakan keberadaan sejati, sementara kekosongan adalah kekosongan sejati. Namun keberadaan yang sebenarnya adalah tiada kemelekatan di dalam kekosongan yang sejati. Di dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Jadi, ajaran Sutra Teratai merupakan bagian dari kekosongan sejati. Di dalam Sutra Teratai terdapat keberadaan menakjubkan. Konsep sebab akibat dalam ajaran agama telah lengkap dan sempurna di dalam Sutra Teratai. Jadi, Sutra Teratai merupakan sebuah jalan bodhisattva di dunia yang mengajarkan prinsip dari jalan tengah. Ajaran tentang pandangan tengah. Jadi, kita jangan melekat. Kita mengajari para makhluk sesuai dengan kapasitas mereka. Inilah nilai dari Sutra Teratai. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku. Juga telah melihat Buddha Prabu Taratna dan para Buddha belahan ragaku. Juga melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisattva. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Kalau kita kembali memikirkan penggalan naskah sutra yang baru saja didengar, bukankah penggalan naskah ini seperti proses kita untuk menegakkan sutra? Kita menggenggam waktu. Pada hari apa? Kita harus menggenggam waktu dalam hari. Saat kita memutuskan untuk bekerja keras, setelah menemukan arah tujuan yang benar,
maka kita harus segera menggenggam waktu untuk bekerja keras. Jangan biarkan waktu lewat dengan sia-sia. Bagaimana cara kita bekerja keras? Apakah hanya sekedar melafalkan Buddha setiap hari dan terus bersujud kepada Buddha? Apakah ini disebut dengan bekerja keras? Atau kita bermeditasi sepanjang hari? Apakah ini namanya bekerja keras? Saya sering berkata, bukan begitu, bukanlah begitu. Karena bekerja keras yang sebenarnya adalah bisa memanfaatkan waktu, sungguh-sungguh masuk ke tengah orang banyak, dan mengajarkan dharma sejati kepada orang banyak. Kita harus melakukan hal yang benar di tengah orang banyak, dan membimbing orang banyak ke arah yang benar. Inilah dharma sejati kita. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Jangan melupakan ini. Kita membentangkan jalan, membuka dan membentangkan jalan, berharap agar ada banyak orang yang menapakinya. Jalan ini membutuhkan orang yang di depan dan membukakan jalan. Berharap begitu jalan terbuka, jalan ini datar dan mulus, merupakan sebuah jalan yang aman. Sekarang dengan jalan ini, Sang Buddha sudah berada di arah dan tujuan yang benar. Buddha sudah membuka jalan dan mengajarkan dan menggambarkan cetak biru dengan sangat jelas. Mari Bodhisattva terus berjalan ke depan, membentangkan jalan yang datar dan mulus dan perbesar jalannya, membentangkan jalan yang datar dan membuka jalan besar. Membentangkan jalan yang datar dan membuka jalan besar. Saat ini Buddha hanya ingin memberitahukan kepada kita, pergilah, berjalanlah terus. Dalam kondisi yang aman, kamu akan mencapai tempat penyimpanan barang berharga, Ratna Diva. Dalam Sutra Teratai, bukankah sang sesepuh yang menuntun anaknya memasuki gudang Mestika? Di dalam bab pemumpamaan kota gaib, bukankah guru pembimbing yang menuntun orang-orang hingga mencapai tempat penyimpanan barang berharga, Ratna Diva? Mereka menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian, memberi pengajaran sesuai kapasitas, dan terus mendampinginya. Inilah bagaimana Sutra Teratai dimanfaatkan. Oleh karena itu, orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku. Ini adalah harapanku. Sang Buddha bersabda demikian, yang juga merupakan tujuan agung mengapa Buddha datang ke dunia. Dan tujuan agung ini adalah untuk mengajari semua orang agar mempraktikkan jalan Bodhisattva. Jadi ini bukan hanya mengenai Sang Buddha saja. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Kalpa di masa lampau yang tak terbatas. Berkalpa-kalpa yang tak terhitung lamanya di masa lampau. Sang Buddha Prabhutaratna ini juga pernah datang ke dunia, juga menjalani pelatihan diri. Hanya saja dalam hal membabarkan Sutra Teratai, sebab dan kondisinya belum terlalu matang. Setelah melewati waktu yang sekian lama, di dunia saha muncul seorang Buddha, yakni Buddha Sakyamuni, yang sedang membabarkan Sutra Teratai, sehingga Buddha Prabhutaratna datang dari tempat yang jauh dan muncul dari tanah, hanya untuk memberikan kesaksian bahwa semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Tidak selesai membabarkan Sutra Teratai adalah suatu penyesalan baginya, sehingga beliau juga datang untuk memberi kesaksian dan membawa sebuah stupa mestika. Naskah di dalam bab pemunculan stupa mustika, stupa samdarsana, juga sangat panjang dan menjelaskan banyak prinsip kebenaran kepada kita. Jadi dikatakan ajaran semua Buddha adalah sama. Buddha Prabhutaratna di masa lampau dan sekarang Buddha Sakyamuni. Masih ada para Buddha belahan raga lainnya. Para Buddha belahan raga ini datang dari masing-masing tempat dari arah yang berbeda, datang dari segala penjuru. Jadi kita menyebut Buddha Sakyamuni sebagai pemberi ajaran di dunia saha, juga ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Buddha Prabhutaratna berasal dari dunia lain, pemberi ajaran di dunia saha yang sebenarnya adalah Buddha Sakyamuni. Di setiap kehidupannya beliau selalu muncul di dunia, akhirnya mencapai kebuddhaan di dunia. Setelah mencapai kebuddhaan, apakah seperti ini sudah selesai tugasnya di dunia saha? Tidak, ini hanyalah salah satu dari kehidupannya.
Setelah menampakkan wujud dari kebudaan, beliau masih akan tanpa henti datang kembali, tanpa henti datang mendampingi. Dharma dari Sutra Teratai telah dibabarkan, tetapi Buddha masih harus datang lagi untuk terus menyebarkan Sutra Teratai. Inilah Dharma. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Dharma juga tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Seperti ini terus diwariskan. Jadi, orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku, juga telah melihat Buddha Prabu Taratna. Mereka juga telah melihat Buddha masa lampau, juga telah melihat para Buddha belahan raga. Sekarang semuanya telah berkumpul kembali. Para Buddha belahan raga ini sudah ada di sini. Juga melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisattva. Karena semua orang sudah pulang, Buddha Sakyamuni berkata, saat ini semua orang telah pulang, datang melihat saya pada hari ini di dunia saha, kembali membimbing dan mengajari para bodhisattva. Artinya Buddha Sakyamuni sudah melalui satu kehidupan demi kehidupan di dunia. Dari kehidupan ke kehidupan tanpa henti. Ada lagi semua yang diajarinya pada hari ini adalah murid yang diajarinya pada masa ini. Masih banyak pula yang memperoleh pencapaian. Naskah sutra selanjutnya menyebutkan orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini membuat diriku, para belahan ragaku, dan Buddha Prabu Taratna yang telah parinirwana semuanya bersukacita. Para Buddha masa sekarang di 10 penjuru, serta para Buddha dari masa lampau dan masa mendatang juga akan dilihat dan diberikan persembahan oleh mereka, juga membuat mereka bersukacita. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini. Naskah ini, para belahan ragaku dan Buddha Prabu Taratna yang telah parinirwana semuanya bersukacita. Ini naskah sutranya. Semua orang paham saat membacanya. Kelahiran Buddha Sakyamuni di dunia. Beliau datang ke dunia utamanya demi sutra ini. Namun selama 40 tahun pertama, apabila beliau tidak mengajarkan sesuai kapasitas, jika tanpa pengajaran ini, maka pastinya tidak bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Tidak akan terkumpul demikian banyak orang. Jadi, akar kapasitas belum matang sebelum memberikan pengajaran, sebelum membabarkan sutra teratai, membutuhkan waktu cukup lama untuk mengajari dan membimbing para makhluk di dunia. Terutama jika kapasitas para makhluk begitu dangkal, sehingga kita membutuhkan waktu perlahan-lahan agar mereka menyerap ajaran. Terhadap tanah yang sangat kering, kita perlu memberikan air setetes demi setetes. Untuk melembabkannya agar tanah menjadi lembab, basah, dan memiliki kandungan air, barulah kemudian kita mulai menanam benih. Jikalau tidak, tanah ini akan penuh dengan pasir dan tidak dapat ditanami. Jika ditanam benih, maka pasti akan mengering juga. Jadi haruslah ada tanah yang lembab, barulah kita dapat menanam benih. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini membuat diriku, para belahan ragaku, dan Buddha Prabu Taratna yang telah parinirwana semuanya bersukacita. Semua sebab dan kondisi ini telah terakumulasi sejak masa lalu. Sekarang banyak belahan raga yang tiba dan berkumpul bersama. Ini juga merupakan pertemuan dari spirit. Ini juga merupakan sejenis kemampuan gaib. Kemana kamu hendak pergi? Saya akan pergi ke Hualien. Bagaimana denganmu? Saya juga akan pergi ke Hualien. Mengapa kamu pergi ke sana? Kamu, dan saya. Semua akan pergi ke Hualien. Apa yang terjadi? Kami hendak pergi menemui master. Saya juga demikian. Artinya mempunyai ide yang sama, meskipun berasal dari tempat yang berbeda. Mereka mempunyai ide yang sama. Ini semua demi satu hal, yaitu pulang untuk menemui master. Jadi, lihatlah, selama semua orang bersatu hati, Dharma akan bertemu lagi. Orang-orang yang mampu mendengarkan sutra ini membuat diriku, para belahan ragaku, dan Buddha Prabu Taratna yang telah parinirwana, semuanya bersukacita.
Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini adalah demi membabarkan sutra ini. Buddha Prabhutaratna muncul adalah demi memberi kesaksian pada sutra teratai ini. Para Buddha belahan raga demi sutra ini berkumpul bagaikan awan dari 10 penjuru. Ketika melihat ada yang mampu menegakkan sutra ini, artinya menegakkan tubuh Buddha, maka semuanya bersukacita. Orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini membuat diriku, para belahan ragaku, dan Buddha Prabhutaratna yang telah parinirwana, semuanya bersukacita. 3 Buddha semuanya bersukacita. Yang dimaksud dengan 3 Buddha adalah Buddha Sakyamuni, Buddha di masa ini, Buddha Prabhutaratna, Buddha dari masa lampau, dan para Buddha belahan raga. Jadi Buddha Sakyamuni datang ke dunia ini untuk membabarkan sutra. Sedangkan Buddha Prabhutaratna muncul kembali untuk memberikan kesaksian pada sutra teratai. Jadi yang satu datang ke dunia untuk membabarkan sutra teratai. Yang satu lagi dari tempat yang sangat jauh, datang ke tempat ini untuk memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian saat Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Memberikan kesaksian bahwa ajaran para Buddha adalah sama, karena dahulu waktu Buddha Prabhutaratna membabarkan sutra teratai, jalinan jodohnya tidak mencukupi. Sekarang beliau datang untuk memberikan kesaksian dengan prinsip yang sama. Beliau memperoleh jasa kebajikan dari turut bersukacita dan juga datang untuk mendengarkan dharma. Oleh karena itu, para Buddha belahan raga demi sutra ini, adalah demi sutra teratai, sehingga mereka berkumpul bagaikan awan dari 10 penjuru, untuk menyaksikan bahwa ada orang yang menegakkan sutra ini, atau bahkan sudah menegakkan sutra ini. Menegakkan sutra bagaikan menegakkan belahan raga Buddha. Orang yang menegakkan sutra sama seperti menegakkan belahan raga Buddha, sehingga mereka bersukacita. Menegakkan ajaran Buddha di dalam batin dan menyampaikan apa yang Buddha ingin sampaikan kepada semua orang. Mewujudkan apa yang ingin Buddha lakukan. Bersumbangsi untuk dunia. Inilah cara menegakkan belahan raga Buddha, masuk ke tengah orang yang banyak. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha, asalkan kita menyerap apa yang diajarkan Buddha ke dalam batin dan menyatu dengan sifat Buddha yang ada di dalam diri kita, menyatukannya, maka semua orang adalah Buddha. Para Buddha masa sekarang di 10 penjuru serta para Buddha dari masa lampau dan masa mendatang. Para Buddha pada 10 penjuru yang sekarang berdiam di dunia, serta para Buddha yang telah parinirwana pada masa lampau, juga mereka yang akan mencapai kebudaan pada masa mendatang. Buddha dari masa lampau dan Buddha yang sekarang ada di dunia, serta para Buddha yang telah parinirwana pada masa lampau, juga mereka yang akan mencapai kebudayaan pada masa mendatang. Semuanya ada di persamuan sutra teratai ini di puncak burung Nasar. Semua ini adalah Buddha masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Mereka berkumpul kembali. Juga akan dilihat dan diberikan persembahan oleh mereka. Orang-orang yang menegakkan sutra ini juga melihat para Buddha dari 3 masa pada 10 penjuru. Bila menegakkan dengan batin demikian juga adalah memberikan persembahan pada para Buddha Bhagawan. Juga akan dilihat dan diberikan persembahan oleh mereka. Persembahan bukan memberikan benda. Persembahan adalah tata krama dari tubuh dan batin. Jadi, orang-orang yang menegakkan sutra ini juga melihat para Buddha dari 3 masa pada 10 penjuru. Bila menegakkan dengan batin demikian, ketika kita menggunakan batin ini untuk menegakkan sutra ini seperti menegakkan tubuh Buddha. Menegakkan sutra seperti ini menegakkan Buddha. Buddha ada di dalam batin kita. Jadi kita harus bersungguh hati dalam menegakkan sutra. Sungguh-sungguh dalam membaca sutra. Setelah mempelajari, kita harus membabarkannya. Setelah membabarkan, kita juga mempraktikannya untuk mengenal dan mengetahui sutra ini. Sungguh-sungguh dalam mengenali sutra ini. Setelah mengenalnya, kita mempraktikannya dalam tindakan nyata, mengambil tindakan dan masuk ke tengah orang banyak. Juga akan dilihat dan diberikan persembahan oleh mereka. Ini dinamakan
menegakkan sutra dan memberikan persembahan. Orang-orang yang menegakkan sutra ini juga melihat para Buddha dari 3 masa pada 10 penjuru. Bila menegakkan dengan batin demikian, menegakkan sutra ini juga adalah memberikan persembahan pada para Buddha Bhagawan. Menegakkan sutra sama seperti memberi persembahan pada Buddha, juga membuat mereka bersukacita. Dengan begini, para Buddha bersukacita. Belahan raga Buddha bersukacita. Buddha Prabhutaratna juga bersukacita. Juga membuat mereka bersukacita, juga membuat para Buddha merasa maha sukacita. Jalan ini dapat diteruskan sesuai dengan maksud hati dari para Buddha, maka semuanya bersukacita. Bila dapat menyebarkan jalan ini, hati Buddha akan sangat bersukacita. Bodhisattva sekalian, hati yang bersukacita bisa seketika mencapai kebudahan. Saat kita bersumbangsi tanpa pamrih dan penuh dengan sukacita dalam Dharma, ini adalah sukacita yang paling besar dari Buddha masa sekarang, Buddha masa lampau, dan Buddha masa mendatang. Juga merupakan persembahan yang paling tulus. Jadi, dalam keseharian kita, memperlakukan orang dan menangani masalah harus senantiasa bersungguh hati.